Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Wa ru'iya ba'duhum bil manam faqila lahu kaifa wajadta a'malak faqala kullu syai'in 'amiltuhu lillah wajadtuh hatta habbati rummanin laqattuha min tarik wa hatta hirratin matat lana ra'aituha fi kaffatil hasanat wa kana fi qalan suwati khaytun min harir fara'aituhu fi kaffatis sayyi'at wa kana qad nafika himarun li qimatuhu mi'atu dinar fama ra'aitu lahu thawaba faqultu mautu sinnaurin fi kaffatil hasanat wa mautu himarin wa laysa fiha faqila lahu innahu qad wujjiha haitsu ba'asta bih fa innahu lamma qila laka qad mata qulta fi la'natillah fa batala ajruka fihi walau qulta fi sabilillah lawajadtahu bi hasanatik wa bi riwayatin qala wa kuntu qad tasaddaqtu bi sadaqatin bainan nas fa'ajabani nadharuhum ilayya fawajadtu dzalika la alayya wa la li. Qala Sufyan lamma sami'a hadza ma ahsana halahu idh lam yakun alayhi faqad ahsana ilaihi ila akhir. Makna daripada kalamul Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Sebagian mereka orang-orang salihin dimimpikan di waktu tidur, lalu ditanyakan kepadanya, bagaimana kamu dapatkan amal-amalmu? Jadi kawan atau barangkali murid bermimpi lawan gurunya yang sudah wafat. Nah, dalam mimpi itu si murid ini bertakun lawan gurunya, bagaimana kamu dapatkan amal-amal yang dilakukan di dalam dunia itu? Maka ia menjawab, setiap sesuatu yang kukerjakan karena Allah, maka saya dapatkan. Setiap sesuatu amal ibadah, amal perbuatan yang kukerjakan karena Allah, maka saya dapatkan. Sehingga biji delima yang kuambil dari suatu jalan dan sehingga kucing yang mati milik kami, saya melihatnya dalam daun timbangan amal kebaikan. Pernah dahulu Sidin rupanya ada membuangi biji delima, sabiji di jalan. Itu mengganggu jalan orang, ngarannya biji itu ada di tengah jalan, bisa terdangsar orang, bisa tak apa. Jadi dibuangi, disisihkan biji delima tadi. Maka Sidin dapati pahalanya itu ada di akhirat. Kucing Sidin mati. Nah, kucing mati, Sidin dapati juga pahalanya ada di akhirat. Artinya hal-hal yang sekecil itu akan terlihat di akhirat balasan apa yang dilakukan. Sesuai dengan firman Tuhan, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Allah sudah menjelaskan, barang siapa yang beramal seberat biji sawi kebaikan, dia akan melihat ganjarannya di akhirat. Dan siapa yang beramal
seberat biji sesawi, tapi kejahatan itu pun akan dia lihat balasannya di akhirat. Dan pada kupiahku ada benang dari sutra. Kupiah Sidin itu ada belilit dengan benang sutra. Padahal boleh aja itu. Kan laki-laki boleh memakai sutra asalkan sedikit, asalkan lebih banyak kada sutranya. Namun 100% sutra, nah tuh kada boleh dipakai laki-laki. Macam rajin tuh, tapi ada 100% ya sutra asli, nah kada kalau dipakai itu. Boleh sutra dustainya, lain sutra bujuran. Ini kalau sutra bujur 100% itu kada boleh dipakai. Nah Sidin ini cuma ada sehelai benang sutra di kupiah. Dan pada kupiahku ada benang dari sutra. Lalu saya melihatnya dalam daun timbangan amal kejelikan. Sekalinya jadi amal kejahatan itu. Padahal dari segi hukum fikih itu boleh aja. Tapi karena tujuannya memakai itu kada karena Allah, tujuannya memakai itu mungkin untuk mencari kemasyhuran atau menampakkan sesuatu kemegahan, nah itu menjadi sesuatu amal kejahatan walaupun hanya sehelai benang sutra. Dan pada kupiahku ada benang dari sutra, lalu saya melihatnya dalam daun timbangan amal kebajikan, amal kejelikan. Dan sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali pada minggu-minggu yang dahulu bahwa sesuatu yang boleh, sesuatu yang mubah itu bisa menjadi haram apabila disertai dengan niat yang salah. Betul. Perbuatan yang sebenarnya menurut fikih boleh, tapi karena niatnya kada bagus berubah menjadi haram. Tetapi perbuatan haram kada akan bisa berubah menjadi baik walaupun niatnya baik. Nah, memakai sehelai benang sutra itu boleh. Tapi kalau niatnya tadi kada baik, maka dia akan menjadi amal kejelikan. Lalu saya melihatnya dalam daun timbangan amal kejelikan. Dan mati keledaiku yang harganya 100 dinar. Lalu saya tidak melihat baginya pahala. Kucing tadi mati, ada pahalanya. Padahal harga kucing gak ada berharga mungkin waktu itu. Sekali himar mati, nah harganya larang, kan ada pahalanya. Saya tidak melihat baginya pahala. Maka saya berkata, kematian kucing itu berada dalam timbangan amal kebaikan, dan kematian keledai tidak ada di dalamnya. Kenapa itu? Sesuatu yang kada berharga mati ada pahala, tapi sesuatu yang mahal hilang mati, kenapa kada ada pahalanya? Kucing mati ada pahalanya di akhirat. Keledai mati miliknya kada ditemukan pahala di akhirat. Maka dikatakan kepadaku, dijawab kepadaku, sesungguhnya ia diarahkan kemana kamu kirim. Kucing kemana mengirim? Kalau mengirim ke daun timbangan amal kebajikan, pasti ada ditemui di daun timbangan amal kebajikan. Kalau keledai itu mati tapi kada dikirim ke sana, kada akan bisa ditemui di sana. Tergantung kitanya mengirim ke mana. Sesungguhnya ia diarahkan ke mana kamu kirim. Lalu ketika dikatakan kepadaku, ia telah mati, maka kamu berkata dalam kutukan Allah,
maka batallah pahalamu padanya. Misal disampaikan kepada kita berita si anu anak ikam meninggal atau kendaraan ikam hilang atau ini, lalu muntung sumpah serapah, artinya kada sabar kada ridha dengan kehilangan sesuatu tadi, maka batallah pahalamu padanya, kada berpahala lagi. Jadi himar tadi walaupun larang harganya mati, tapi waktu kematian himar itu tidak disertai dengan keridhaan dan kesabaran, kada berpahala jadinya. Orang yang punya anak 2 meninggal sebelum balik, dia akan menyambut di pintu surga kepada kedua orang tuanya. Itu hadis Nabi, ada seperti itu. Orang nang mati 2 ikung anak belum balik anaknya, mati 2 ikung atau selebihnya, dia akan merupakan modal yang besar untuk masuk ke surga bagi kedua orang tuanya, apabila kematian 2 anak itu disertai dengan kesabaran dan keridhaan. Bila kada disertai dengan 2 itu, kada akan bisa jadi amal kebaikan. Jikalau kamu mengatakan di jalan Allah, itu himarika mati fisabilillah, menjadi kita memengi. Artinya ridha dengan apa yang ditentukan Allah. Niscaya kamu mendapatkannya dalam amal kebaikan. Dalam suatu riwayat ia berkata, dan saya pernah bersedekah dengan suatu sedekah di antara manusia. Lalu pandangan mereka kepadaku menyenangkanku. Begitu bersedekah, ada orang melihat, timbul di hati senang. Sedekah ini dilihat orang. Ini artinya apa? Riya itu datangnya pada waktu melakukan kebaikan, bukan sebagai pendorong berbuat baik. Ada riya nang jadi pendorong, itu lain lagi kisahnya. Ini pendorongnya baik aja, pendorongnya motivasinya karena Allah. Begitu orang melihat timbul senang hati. Nah, ini masalahnya. Lalu pandangan mereka kepadaku menyenangkanku. Waktu kita hendak sembahyang lillahi ta'ala, tidak ada tujuan lain selain karena Allah. Sembahyang sampai 2 rakaat sembahyang, datangan orang. Nah, kalau kita merasa dilihat orang sembahyang kita, hati kita senang. Nah, ini. Jadi riyanya datang di tengah amal, bukan pendorong amal. Maka saya menjumpai demikian itu tidak bermanfaat bagiku dan tidak pula memudaratkanku. Artinya apa? Sedekah pun itu jadi pahala kada, jadi dosa kada. Artinya di akhirat nol, kada ada apa-apanya. Padahal waktu bersedekah itu asal mulanya ikhlas. Begitu dilihat orang timbul senang. Nah, timbul senang. Sekali di akhirat kadada napa-napa, pahalanya kadada, dosanya kadada. Maka saya jumpai demikian itu di akhirat, artinya tidak bermanfaat bagiku dan tidak pula memudaratkan. Sufyan As-Tsauri berkata ketika mendengar ini kisah, Sufyan As-Tsauri memberikan komentar. Ujar Sidin, alangkah bagus keadaannya karena ia tidak memudaratkan atasnya. Untung artinya itu kada jadi dosa. Untung kada jadi dosa. Jika jadi dosa apa? Mana bersedekah, mana jadi dosa. Artinya orang yang bersedekah kemudian senang dilihat orang, jadi dosa kada, jadi pahala kada, itu sudah untung.
Lalu ia Allah berbuat baik kepadanya. Itu ngarannya Allah masih berbuat baik kepada orang itu. Kada disiksanya, kada diazabnya karena riyaknya tadi. Yahya bin Mu'adz berkata, ikhlas itu dapat membedakan amal dari cacat-cacat, seperti membedakan air susu dari kotoran binatang dan darah. Nah, jadi amal ibadah kita ini kada akan bisa diketahui baikkah kadakah, belum bisa diketahui sebelum ada ikhlasnya. Nah, ikhlas itulah yang jadi pembeda mana amal nang bisa kita dapati di akhirat, mana amal nang kada bisa dibawa ke akhirat. Itu ikhlas nang menentukannya. Dikatakan bahwa seorang laki-laki keluar dalam pakaian wanita dan menghadiri setiap tempat di mana wanita berkumpul di dalamnya, dari perkawinan atau kumpulan orang dalam kesusahan. Ini si laki-laki ketujuh menyerbu bila ada kumpulan bebiniannya berpakaian kayak pakaian bini-bini. Kan di Arab tuh bercadar, jadi kada tahu pagelangan ganal kayak laki-laki kada tahu pang. Bercadar baju ganal. Jadi si laki-laki ini gawiannya kayak itu. Bila orang berkumpulan bini-bini, umpat pasang jo baju bini-bini bercadar, kada tahu pada laki-laki. Nah, gawian macam itu. Seorang laki-laki keluar dalam pakaian wanita dan menghadiri setiap tempat di mana wanita berkumpul di dalamnya, dari perkawinan atau kumpulan orang yang dalam kesusahan. Bila ada orang mati di sini, kelompok bebiniannya umpat untuk bebinian situ berkumpul. Lalu bertepatan bahwa ia pada suatu hari menghadiri tempat yang padanya tempat berkumpulnya wanita, lantas mutiara dicuri. Artinya ada orang kehilangan mutiara dalam kumpulan itu, misalnya 2-30 bini-bini. Saya kong ingin tadi umpat di situ. Lalu ribut, ada yang hilang mutiara. Kumpulan bini-bini itu ada yang kehilangan mutiara. Maka mereka berteriak agar tutuplah pintu, kunci lawang, sehingga kami memeriksa satu persatu. Nah, pajang ketahuan ini. Tutuplah pintu sehingga kami periksa. Maka mereka memeriksa satu demi satu. Dicari di kantong, cari di sini. Kalau ada menyimpan mutiara tadi. Sehingga sampailah giliran kepada laki-laki tersebut dan seorang wanita bersamanya. Pak Ampihan, ada seekong laki-laki, laki-laki tadi lawan seekong bini-bini, ada giliran beluman lagi. Tinggal berdua lagi yang belum diperiksa. Maka ia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Nang menyerbu tadi berdoa. Seraya berkata, jika saya selamat daripada yang memalukan ini, maka saya tidak mengulangi kepada perbuatan seperti ini. Berdoa di situ dengan ikhlas karena Allah. Andai kata inya kada tasupani dalam masalah ini, inya ampih melakukan nangka itu. Kan kada boleh berkumpul bini-bini itu, bergabung-gabungan itu. Maka mutiara ditemukan beserta wanita itu. Nah, sekalinya mutiaranya ada, kada jadi hilang. Maka tadi hilang mutiaranya, sekalinya ada mutiaranya. Lalu mereka berteriak agar melepaskan wanita merdeka itu. Kami telah mendapatkan mutiara itu. Nah, jadi selamat artinya daripada dipermalukan di tengah-tengah
manusia. Artinya bahwa ikhlas itu bukan hanya menyelamatkan kita di akhirat, tapi juga ikhlas itu pun menyelamatkan kita dari kemaluan, dipermalukan di alam dunia ini. Ada seorang lagi nang macam ini, seorang laki-laki di dalam kantung gamisnya bawa botol isinya arak, botol arak. Jalan sampai di tengah jalan bertemuan Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Khalifah Amirul Mukminin. Bertemuan Sayyidina Umar. Jadi Umar tuh napa di gamis tuh pina barat tuh napa dibawa. Maka arak nih. Kalau ketahuan ini dipukul bisa nih, bisa dihukum. Nah, laki-laki tadi berdoa kepada Allah dengan ikhlas, ya Allah, jadikan arak ini banyu biasa. Dan ulun tubat kada hendak lagi minum arak. Napa ge Sayyidina Umar dalam kantong itu banyu putih wae Sayyidina Umar. Sini aku periksa aja Sayyidina Umar. Periksa, sekalinya banyu putih bujur, hilang araknya kada ada lagi. Nah, selamatlah laki-laki tadi daripada penjara, daripada hukuman. Nah, karena doanya itu dengan ikhlas. Nah, jadi kita andai kata kita berdoa tuh seperti dalam keadaan seperti tadi, nah tentu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang sufi berkata, saya pernah berdiri beserta Abu Ubaid At-Tustari dan ia sedang menanami tanahnya setelah asar dari hari Arafah. Sidin betani rahatan menanami tanah. Lalu sebagian temannya dari Wali Abdal meliwatinya. Ada Wali Abdal liwat. Lantas ia si Wali Abdal tadi membisikkannya dengan sesuatu. Wali Abdal tadi berbisik lawan Abu Ubaid tadi, berbisik. Maka Abu Ubaid berkata tidak. Lalu teman itu berjalan, tidak tadi nang membisiki tadi berjalan hilang seperti awan yang mengusap bumi sehingga ia hilang dari mataku. Maka saya bertanya kepada Abu Ubaid, apa yang ia katakan kepadamu? Napa garang dibisiki sidin tadi? Maka jerpian tidak itu. Abu Ubaid menjawab, ia memintaku agar saya menunaikan ibadah haji bersamanya. Ingin tadi membawai aku naik haji. Kan orang Wali Abdal tuh sekejap pin sampai sudahnya ke Arafah situ. Nah, anak dibawainya bahaji. Lalu saya menjawab tidak. Kok ada hendak bahaji? Saya bertanya, mengapa tidak kamu kerjakan? Kenapa kada akun bahaji di bawah orang? 4 rabang di Wali Abdal tadi kenapa kada akun? Ia menjawab, Abu Ubaid tadi menjawab, saya tidak mempunyai niat tentang menunaikan ibadah haji. Aku kada berniat naik haji tahun ini. Kada berniat naik haji tahun ini. Dan saya telah berniat bahwa saya akan menyempurnakan tanah ini pada sore ini. Besokan tadi aku berniat hendak menyelesaikan tanaman ini. Kada ada hendak niat naik haji. Nah, jadi ada orang bawa naik haji, aku jawab tidak. Maka saya takut kalau saya melakukan haji besertanya karenanya. Nah, aku ini takutan kalau aku naik haji itu karena dibawainya nih tuh nah. Karena Allah, karena dibawainya. Maka saya menghadapi kutukan Allah Ta'ala. Dikutuk Allah aku. Karena saya memasukkan dalam suatu amal bagi Allah sesuatu selainnya. Kan haji ibadah. Nang ibadah itu mestinya murni karena Allah. Kalau aku bercampur karena Allah dan karena dibawainya tadi,
dikutuk Allah aku, baik aku menuntungakan tanamanku ini yang sudah aku niatakan bisukan tadi. Maka apa yang saya di dalamnya itu lebih besar menurutku daripada 70 kali haji. Nah, apa yang kulakukan ini lebih ganal pahalanya daripada 70 kali haji. Nah, naik haji dibawai orang artinya cuma kada ada niat, kada mau. Ada kayak kita, mau kita jangan naik haji di Burung Kabanjar aja menggagas sudah. Mereka Kabanjar nah gratis makan dijamin, kada tahu niat tahu kada lagi, tolak kan sudah. Nah ini dibawain naik haji, cuma karena kada ada niat tahun ini naik haji, kada mau naik haji. Nah jadi niatnya. Dikhawatirkan apa? Aku naik haji itu karena dibawainya itu. Nah, jadi bercampur karena Allah dan karena dibawainya. Diriwayatkan dari sebagian mereka, ia berkata, saya pernah berperang di laut, perang sabilillah. Lalu sebagian kami menawarkan keranjang rumput. Sekalinya di kapal itu ada orang menawarkan keranjang. Lalu saya berkata di dalam hati ini begeritik, saya membelinya, baik kutuk hariha keranjang ini murah harganya. Lalu saya ambil manfaatnya dengannya dalam peperanganku. Artinya sagan berperang kau dibawa, sagan membawa alat-alat. Lalu apabila saya memasuki kuta, maka saya jual keranjang rumput itu, lalu saya beruntung padanya. Nah, ada menjual keranjang, hati berarti baik ditukari. Gunanya banyak. Sagan ikam berperang tak pakai, dan kayaknya menikam beli ke kampung dijual tuh larang harganya, berhujung keranjang itu. Maka saya beli keranjang rumput itu ditukar. Maka saya melihat pada malam itu di waktu tidur bermimpi seolah-olah dua orang datang turun dari langit. Lalu salah seorang berkata kepada temannya, tulislah orang-orang yang berperang itu. Yang turun di langit tadi ada berdua, menyuruh kawannya, catat siapa-siapa yang berperang ini orangnya. Lalu ia mendikte kepadanya, si fulan keluar, artinya berperang untuk bertamasa. Ini berperang sekaligus beremian. Si fulan keluar karena ria. Nah saya kemudian yang 4 berperang supaya dinilai orang jagau, dinilai orang pahlawan kayaknya. Si fulan berperang untuk berdagang. Ini berperang sambil membawa jamu, membawa obat macam-macam, berjualan. Dan si fulan fisabilillah. Nah, ini fisabilillah dicatat, ditulis. Kemudian ia memandang kepadaku dan ia berkata, nah, giliranku pulang nih, tulislah si fulan keluar untuk berdagang. Nah ini tulis, ini pedagang nih yang keluar nih. Maka saya berkata, Allah, Allah, tentang urusanku, saya tidak keluar untuk berdagang. Aku berperang ini kada berdagang, dan tidak ada bersamaku suatu perdagangan. Nang dibawa kada ada. Dan tidak ada bersamaku suatu perdagangan yang saya buat berdagang. Saya tidak keluar kecuali untuk berperang. Maka orang itu menjawab, kamu kemarin telah membeli keranjang rumput yang kamu maksudkan bahwa kamu beruntung padanya. Lalu saya menangis, sadar, dan saya berkata, janganlah kamu tulis aku pedagang. Maka ia memandang kepada temannya dan ia berkata, apa pendapatmu wahai kawan? Tulis nang apa nih, pedagang kah, sabilillah kah? Temannya menjawab, tulislah si fulan keluar untuk berperang. Hanya saja ia membeli di perjalanannya keranjang rumput agar ia beruntung padanya. Nah, sehingga Allah Azza wa Jalla memutuskan padanya dengan apa yang dia lihat.
Nah tulis ke dulu ini keluar fisabilillah di tengah jalan nukar keranjang tadi kena Tuhan tasarah memutusakan kayak apa. Nah jadi kada kawan kayak itu kita masih belum tentu. Apalagi kita mulai kampung, misalnya kita naik ke haji, mulai kampung sudah niat dagangnya ada. Mulai kampung bawa jamu ini situ payu, membawa ini di sini Makkah payu, bakutak-kutak yang dibawa sudah. Itu sudah jelas mulai di benua. Ini di Makkahnya kayaknya nah. Di Makkah melihat ada barang yang bagus, di kampung nih untung nih baik nukar sini nah. Nah itu sudah jadi masalah. Sudah jadi masalah. Sehingga Allah Azza wa Jalla memutuskan padanya dengan apa yang dia lihat. Sari As-Saqati rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya kamu mengerjakan salat 2 rakaat dalam tempat yang sunyi yang kamu mengikhlaskannya adalah lebih baik bagimu daripada menulis 70 hadis atau 700 hadis dengan ketinggian, dengan niat yang kada baik artinya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallah wal malaikah kanat lahu bara'atun minan nar. Siapa sembahyang 2 rakaat di tempat yang sunyi, yang hanya Allah yang tahu dan para malaikat, 2 rakaat saja ikhlas, maka Allah selamatkan dia daripada api neraka. Dalam riwayat lain ada Allah cabut dia dari golongan orang-orang yang munafik. 2 rakaat lagi sembahyang cuma ikhlas di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Sebagian mereka berkata, pada keikhlasan sesaat itu terdapat keselamatan abadi. Tetapi ikhlas itu jarang sekali. Dan dikatakan ilmu adalah bibit dan amal adalah tanaman dan airnya adalah ikhlas. Artinya kada berbuah mungkin disiram. Bibitnya ada, tanamannya sudah, cuma kada akan tumbuh baik berbuah kalau kada disiram. Sebagian mereka berkata, apabila Allah membenci seorang hamba, alamat orang yang dibenci Allah artinya, maka dia memberinya 3 perkara dan mencegahnya 3 perkara, yaitu dia memberinya persahabatan dengan orang-orang yang saleh dan mencegahnya menerima dari mereka. Allah berikan dia ini karunia ke-7 bakawan lawan orang saleh dan disukai oleh orang-orang saleh. Ini untung. Tapi inya kada bisa mengambil apa-apa dari orang saleh itu. Berkahnya kada dapat, ilmunya kada dapat, apanya kada dapat. Nah ini alamat orang yang dimurkai Allah. Dekat dengan orang saleh, akrab dengan orang saleh, tapi kada dapat napa-napa dari orang saleh, kada dapat berkahnya. Ini tanda orang dimurkai Allah. Artinya apa? Orang saleh haja kawan inya kada dapat napa-napa, apalagi orang nang kada saleh. Orang saleh haja kawannya kada bisa membaiki kelakuannya, apalagi orang nang kada saleh. Mestinya berkawan tuh ada pengaruhnya, ada ini kada. Nah itu alamat. Yang kedua, dan dia memberinya amal-amal saleh dan mencegahnya keikhlasan padanya. Bersedekah orang ini ke-7, sembahyang malam ke-7, semua ibadah ke-7, tapi kada diberi Allah ikhlas. Nah kada diberi Allah ikhlas, sama aja kada dapat napa-napa kena. Yang ketiga, dan dia memberinya hikmah dan mencegahnya sidik padanya. Ini diberi Allah ada ilmu-ilmu yang bagus, tapi kada jujur dalam penggunaan ilmu tersebut. As-Susi berkata, yang dikehendaki oleh Allah dari amal para makhluk adalah keikhlasan saja. Ikhlas itu yang dikehendaki Allah. Sembahyang itu orang kafir bisa sembahyang,
Bazakat orang kafir banyak nang sosial pada orang Islam. Puasa orang kafir banyak nang tahan puasa 40 hari, siang malam ada bermakanan. Cuma orang kafir kadang akan bisa ikhlas. Nah, ikhlas ini yang dikehendaki Allah dari sesuatu perbuatan kita. Al-Junaid berkata, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang berakal, maka manakala memikirkan mereka beramal, lalu manakala mereka beramal, mereka ikhlas. Mereka ikhlas. Maka keikhlasan mendorong mereka kepada pintu-pintu kebaikan semuanya. Muhammad bin Sa'id Al-Marwazi berkata, urusan itu seluruhnya kembali kepada dua pokok. Ilmu nang macam apa aja ilmu, titiknya kembali kepada dua. Akhir perkaranya kembali kepada dua. Mengapa nang dua? Perbuatan darinya denganmu dan perbuatan darimu baginya. Itu aja intinya. Artinya sesuatu yang dari Allah kepada kita dan dari kita kepada Allah. Nah, dua buting itu, Bang. Intinya tadi dua. Satu, dari Allah kepada kita. Yang kedua, dari kita kepada Allah. Lalu kamu ridha apa yang telah diperbuat dan kamu ikhlas pada apa yang kamu perbuat. Yang dari Allah kepada kita, kita ridha. Yang dari kita kepada Allah, kita ikhlas. Nah, selamat sudah tuh. Mengapa kanang dari Allah kepada kita ridha dan nang dari kita ikhlas. Nang dari Allah kepada kita dalam 24 jam kada sunyi daripada 4 hal. Pasti ada 4 ini yang kita terima dari Allah. Pertama, nikmat. Itu kada boleh tidak, pasti ada. Setiap saat kita terima nikmat dari Allah. Yang kedua, bala. Bala pasti ada kita terima dalam kehidupan kita. Yang ketiga, khair, kebaikan, beribadah, taat. Yang keempat, syar, kejahatan. Nah, Allah memberikan kita 4 itu kepada kita. Nikmat, bala, baik, jahat. Terhadap yang 4 itu kita wajib ridha. Nikmat yang pertama, kesehatan umpamanya, itu nikmat. Kekayaan, nikmat. Nah, itu kita wajib ridha. Wajib ridha pertama bil qadhi, dengan yang memutuskan. Allah artinya. Kita wajib ridha, kita menerima nikmat. Kita terima nikmat, kita wajib ridha dengan yang memutuskan, Allah. Kita wajib ridha bil qadha, dengan keputusan itu. Dan kita wajib ridha dengan yang diputuskan. Taat tadi, nikmat tadi. Dan kita wajib syukur atas nikmat itu. Kalau kita diberi Tuhan duit umpamanya 10.000, kita wajib ridha dengan Allah selaku yang memutuskan. Kita wajib ridha dengan keputusan itu. Dan kita wajib ridha dengan yang diputuskan, duit 10.000 tadi, dan kita wajib syukur dengan itu duit 10.000. Nah, jadi bila kita dapat nikmat itu kita wajib 4. Satu, ridha dengan dengan Allah, ridha dengan keputusannya, ridha dengan yang diputuskannya, wajib mensyukurinya. Karena ini ketentuan nikmat. Yang kedua yang kita terima bala. Bala sesuatu yang kadang menyenangkan kita. Mengapa kadang kadang menyenangkan kita? Bala, lampu pajah, bala. Makanya disuruh innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena kadang menyenangkan kita. Nah, kita dapat bala itu wajib 4. Pertama, wajib ridha dengan yang memutuskan, Allah. Kita wajib ridha dengan keputusan Allah itu. Kita wajib ridha dengan yang diputuskan, balanya itu.
dan kita wajib sabar atas Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 perkara. Yang ketiga yang kita terima dari Allah adalah kebaikan, taat, ibadah. Nah itu pun 4 kita wajib. Pertama, kita wajib ridha kepada qadi Allah, wajib ridha kepada keputusan Allah, wajib ridha kepada apa yang diputuskan Allah, dan wajib kita mengingat nikmat dari Allah supaya jangan ujub. Kita misal telah menyelesaikan puasa pada hari ini, puasa buka sampai waktunya, wajib kita 4, ridha dengan yang memutuskan Allah, ridha dengan keputusannya hari ini aku puasa, ridha dengan yang diputuskannya puasanya itu. Yang keempat, bahwa ini semua adalah anugerah dari Allah. Nah wajib juga itu. Yang keempat, syar, kejahatan, maksiat, imma maksiatnya kita atau maksiatnya orang lain pada kita. Itu yang wajib 3 aja. Umpamanya kita diputuskan melakukan maksiat, kita wajib ridha kepada Allah yang memutuskan. Yang kedua, kita wajib ridha dengan keputusan Allah. Yang ketiga, kita membenci maksiat itu selaku yang diputuskan. Yang keempat, kita wajib tobat daripadanya. Kalau dari kita, kalau dari orang, kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Nah, misalnya anak kita berbuat maksiat, kita wajib ridha Allah yang memutuskan anak kita berbuat maksiat. Kada boleh kita kesal, kenapa anakku nang jadi ahli maksiat nih, maka aku sudah mendoakan siang malam. Nah kada boleh itu. Kita wajib ridha anak kita yang dipilih Tuhan untuk pelaku maksiat. Kita wajib ridha dengan keputusan itu, tapi kita benci dengan kemaksiatan si anak itu, dan kita wajib amar ma'ruf nahi munkar kepada si anak yang melakukan maksiat tadi. Nah jadi artinya apabila kita bisa menyikapi bahwa yang dari Allah kepada kita itu kita ridha, yang dari kita kepada Allah kita ikhlas, nah itu selamat sudah. Jadi kamu telah bahagia dengan 2 pokok ini dan beruntung di 2 negeri, dunia dan akhirat. Kemudian penjelasan tentang hakikat ikhlas. Nah macam apa sebujurannya nangaran ikhlas itu. Afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah,
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.